Muska, Muska, Mickey, Miska, Muska, Miska, Muska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai tugas akhir semester untuk memenuhi tugas mata kuliah penganggaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas. Oke, untuk soal nomor 1, di sini Byte Brainstorm mempunyai data mengenai biaya produksi bulan Desember tahun 2020 yang lalu sebagai berikut. Nah, di sini biaya bahan baku yaitu 4.500 per unit, biaya tenaga kerja langsung 3.700 per unit, biaya overhead pabrik yang relevan range 2.000 dan 10.000 unit sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini juga didapatkan dari soal. Nah, untuk poin 1, buatlah rumus biaya produksi bulan Desember tahun 2020 secara rinci menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Nah, untuk perhitungan BOP, bahan baku, ada keterangan kapasitas per unit dan biaya. Untuk kapasitas tertinggi, yaitu 10.000, untuk biaya 45 juta. Nah, 45 juta ini didapatkan dari 4.500 dikali dengan 10.000. Untuk biaya bahan baku dikalikan dengan 10.000. Nah, hasilnya 45 juta. Nah, untuk kapasitas terendah juga sama, 2.000, 9 juta didapatkan dari 4.500 dikali dengan 2.000, hasilnya 9 juta. Untuk selisihnya 10.000 dikurangi dengan 2.000, hasilnya 8.000, 45 juta dikurangi 9 juta, hasilnya 36 juta. Nah, untuk VC per unit 36 juta dibagi dengan 8.000, hasilnya 4.500. Untuk FC per bulan ada keterangan tertinggi dan terendah. Untuk TC, 45 juta didapatkan dari biaya tertinggi tadi. Untuk 9 juta didapatkan dari biaya terendah tadi. FC didapatkan juga dari 45 juta, juga sama didapatkan dari biaya tertinggi. Untuk fungsi biaya, Y sama dengan 0 tambah 4.500 dikalikan dengan X. Untuk perhitungan BOP upah langsung, keterangannya tertinggi, terendah, kapasitas tertinggi 10.000, kapasitas terendah 2.000. Nah, untuk biayanya 37 juta didapatkan dari 10.000 dikali dengan 3.700, hasilnya 37 juta. Nah, untuk terendah juga sama, 7.400 didapatkan dari 3.700 dikali dengan 2.000, hasilnya 7.400. Untuk selisihnya 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan 8.000. Untuk 29.600 didapatkan dari 37 juta dikurangi 7.400, hasilnya 29.600.000. Nah, FC per unitnya 29.600 dibagi dengan 8.000, hasilnya 3.700. Lalu selanjutnya FC per bulan, keterangan tertinggi terendah, TC-nya 37 juta, FC-nya 37 juta, untuk terendahnya 7.700 dan 7.700. Fungsi biayanya, Y sama dengan 0 ditambah 3.700 per X. Selanjutnya ada perhitungan BOP gaji. Di sini juga sama seperti contoh di atas. Keterangan kapasitas per unit tertinggi 10.000, kapasitas per unit 2.000 terendah 2.000. Nah, untuk ini juga sama didapatkan dari soal. Ini juga sama, 10.000 dikurangi dengan 2.000, hasilnya 8.000. Nah, selanjutnya ada perhitungan BOP material reparasi. Untuk kapasitas per unitnya 10.000, yang terendah 2.000. Nah, untuk 3 jutanya di sini biaya 3 juta mendapatkan 3 juta dan 600.000. Untuk selisihnya 3 juta dikurangi 600.000, hasilnya 2.400.000. Nah, untuk
2.400.000 dibagi 8.000 hasilnya 300.000. Untuk selanjutnya juga sama seperti tadi. Oke, selanjutnya nomor 2. Buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 setelah perhitungan kenaikan dan penurunan. Nah, untuk tabelnya, perhitungan BOP, fungsi biaya BOP. Jenis biayanya ada bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. Nah, untuk bahan baku, FC-nya yaitu 4.500. 4.500 didapatkan dari bahan baku. Biaya bahan baku yaitu 4.500. Upah langsungnya 3.700 juga sama didapatkan dari sini. Biaya tenaga kerja langsung 3.700. Nah, untuk bahan penolong, untuk gajinya didapatkan dari 3.250.000 didapatkan dari. Nah, untuk gajinya 3.250.000 didapatkan dari kolom yang pertama. 3.250.000. Ya, untuk seterusnya juga sama seperti itu. Nah, total BOP-nya 7.525.000 didapatkan dari keseluruhan FC-nya. Total FC-nya juga sama, FC-nya juga sama, didapatkan dari keseluruhan total dari bahan baku sampai lain-lain, yaitu sebesar 809.610. Nah, selanjutnya ada anggaran variabel bentuk matematis. Jenis biayanya seperti yang di atas tadi juga sama, bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain. Nah, untuk bentuk matematisnya di sini didapatkan rumus untuk bahan baku Y sama dengan 0 ditambah 4.500X. Untuk upah langsung Y sama dengan 0 ditambah 3.700X. Gaji Y sama dengan 3.250.000 ditambah 0X. Selanjutnya juga sama seperti tadi. Untuk nilai untuk angka-angka di sini didapatkan dari yang pertama tadi, nah biaya bahan baku 4.500, tenaga kerja langsung 3.700, tinggal kita masukkan saja, kita rumuskan. Ya. Untuk anggaran variabel bentuk formula, di sini juga sama seperti yang di atas tadi. Untuk bahan bakunya 4.500, upah langsung 3.700, gaji 3.250.000, dan seterusnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 1 poin ketiga, yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Di sini saya sudah bikin tabelnya. Anggaran variabel bentuk formula di sini ada jenis biaya. Jenis biaya di sini ada bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Bahan baku yang pertama di sini totalnya 18 juta. 18 juta dapat dari rank 4.000 dikali biaya bahan baku yaitu 4.500. Totalnya 18 juta. Untuk bahan baku yang kedua, totalnya 54 juta, dapat dari rank 12.000 dikali biaya bahan baku 4.500. Untuk upah langsung di sini totalnya 14.800, dapat dari rank 4.000 dikali biaya tenaga kerja langsung yaitu 3.700. Totalnya 14.800.
upah langsung yang kedua di sini totalnya 44.400. Dapat dari rank 12.000 dikali biaya tenaga kerja langsung 3.700. Untuk gaji yang pertama di sini ada 3.250.000. Dapat dari bentuk matematis yaitu Y sama dengan 3.250 ditambah 0 dikali X. Di sini X-nya 4.000. Kita masukkan saja. 4.000 dikali 0 ditambah 3.250 yaitu totalnya 3.250. Untuk gaji rank 12 pun sama. Rumusnya 12.000 dikali 0 ditambah 3.250. Untuk bahan penolong di sini totalnya 2 juta. Itu dapat dari Y sama dengan 0 ditambah 500 dikali X. Di sini tadi X-nya 4.000. Kita masukkan saja. 4.000 dikali 500 ditambah 0 yaitu totalnya 2 juta. Untuk bahan penolong rank 12.000 rumusnya sama. 12.000 dikali 500 ditambah 0 yaitu totalnya 6 juta. Untuk materi reparasi di sini totalnya 1.200.000. Rumusnya yaitu Y sama dengan 0,300 dikali X. Di sini X-nya 4.000. Kita masukkan saja. 4.000 dikali 300 ditambah 0 yaitu 1.200.000. Untuk material reparasi yang kedua pun sama rumusnya. 12.000 dikali 300 ditambah 0 yaitu 3.600.000 dan seterusnya. Untuk total biaya rank 4.000 dari bahan baku sampai lain-lain yaitu 3.245.965.000. Dan untuk total biaya rank 12.000 dari bahan baku sampai lain-lain yaitu 9.722.845.000. Oke, selanjutnya nomor 1 poin keempat. Hitunglah biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021. Jika produksi sebanyak 6.500 unit dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel. Di sini saya sudah bikin tabelnya. Total biaya produksi semi variabel di sini ada jenis biaya. Jenis biaya di sini ada upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktivitas tetap pabrik, diesel, dan lain-lain. Untuk upah tidak langsung, di sini rumusnya Y sama dengan 1.600.000 ditambah 160 dikali X. Di sini X-nya 6.500. Kita masukkan saja. Y sama dengan 1.600.000 ditambah 160 dikali 6.500. Yaitu 2.640.000. Untuk utilitas pabrik di sini rumusnya 650 dikali 150 dan X-nya yaitu 6.500 yaitu totalnya 1.625. Untuk pemeliharaan aktivitas tetap pabrik di sini rumusnya Y sama dengan 340 ditambah 100 dikali 6.500 yaitu 990.000. Untuk diesel di sini rumusnya Y sama dengan 250 ditambah 120 dikali 6.500 yaitu 1.030.030. Lain-lain di sini biaya lain-lain di sini rumusnya Y sama dengan 450 ditambah 80 dikali X. X-nya di sini 6.500 yaitu totalnya 970.000. Untuk total unitnya yaitu di sini 7 juta Y sama dengan 7.525.000 ditambah 809.610 dikali 6.500. Untuk totalnya semuanya dari upah tidak langsung sampai lain-lain di sini
5.269.990.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, bagian 5 dan 6. Saya akan menjelaskan soal bagian 5 terlebih dahulu. Hitunglah harga pokok produksi bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 8.000 unit produksi. Di sini ada HPP per unit. Kemudian di sini ada jenis biaya, range sebesar 8.000. Untuk bahan baku sebesar 36 juta, yaitu diperoleh dari 4.500 dikali dengan 8.000. Kemudian untuk upah langsung sebesar 29.600 diperoleh dari 3.700 dikali dengan 8.000. Kemudian untuk gajinya tidak ada. Kemudian untuk bahan penolong sebesar 4 juta yaitu diperoleh dari 500 dikali 8.000. Untuk material reparasi sebesar 2.400 diperoleh dari 300 dikali 8.000. Untuk upah tidak langsung sebesar 1.280.000 yaitu diperoleh dari 160 dikali 8.000. Kemudian untuk supervisinya tidak ada. Dan untuk utilitas pabrik sebesar 1.200.000 yaitu diperoleh dari 150 dikali 8.000. Untuk asuransi pabriknya tidak ada. Dan untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik sebesar 800.000 yaitu diperoleh dari 100 dikali 8.000. Untuk biaya diesel sebesar 960.000 yaitu diperoleh dari 120 dikali 8.000. Untuk biaya lain-lain sebesar 640.000 yaitu diperoleh dari 800 dikali 8.000. Kemudian untuk total HPP BOP sebesar 76.880.000 yaitu diperoleh dari biaya bahan baku dibagi dengan biaya diesel. Kemudian di sini ada rencana produksi sebesar 8.000 dan untuk yang terakhir ada HPP per unit sebesar 9.610. Kemudian saya akan menjelaskan bagian nomor 6. Hitunglah anggaran harga pokok penjualan bulan Januari tahun 2021 jika manajemen memperkirakan hanya mampu menjual sebanyak 85%. Di sini ada HPP per unit, jenis biaya, dan range sebesar 8.000. Untuk bahan baku sebesar 30.600 yaitu didapatkan dari 4.500 dikali 8.000 dikali 85%. Untuk upah langsung sebesar 25.160.000 diperoleh dari 3.700 dikali 8.000 dikali dengan 85%. Untuk gajinya tidak ada. Untuk bahan penolong sebesar 3.400 diperoleh dari 500 dikali 8.000 dikali dengan 85%. Untuk material reparasi sebesar 2.040.000 diperoleh dari 300 dikali 8.000 dikali 85%. Kemudian di sini ada upah tidak langsung yaitu sebesar 1.088.000 yaitu diperoleh dari 160 dikalikan dengan 8.000 dikali dengan 85%. Untuk supervisinya tidak ada. Kemudian untuk utilitas pabrik sebesar 1.020.000 yaitu diperoleh dari 150 dikali 8.000 dikalikan dengan 85%. Kemudian untuk asuransi pabriknya tidak ada. Dan untuk pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu sebesar 680.000 yang diperoleh dari 100 dikalikan dengan 8.000 dikali dengan 85%. Kemudian di sini ada biaya diesel sebesar 816.000 yang diperoleh dari 120 dikali 8.000 dikalikan dengan 85%. Dan untuk biaya lain-lain sebesar 544.000 yaitu diperoleh dari 80 dikali 8.000 dikali dengan 85%. Dan selanjutnya ada total HPP BOP,
rencana produksi sebesar 8.000, dan yang terakhir ada HPP per unit yaitu sebesar 8.169. Oke, saya Nimatul Fitriani akan membahas soal nomor 2 volume 1 ada anggaran pengumpulan piutang. Di sini ada penjualan menurut bentuk pembayaran dan schedule penerimaan kas dari penjualan tunai. Untuk bulan Januari total penjualan 100 juta, penjualan tunai 75% 75 juta. Kita dapatkan dari 100 juta dikali dengan 75%. Penjualan tunai neto setelah diskon 75 juta, penjualan kredit 15% 15 juta. Didapat dari 100 juta dikali dengan 15%, bad debit 1%-nya 150.000 didapat dari 15 juta dikali dengan 1%. Dan untuk piutang neto 14.850.000 didapat dari 15 juta dikurangi dari 150.000. Lalu untuk bulan Februari total penjualan 120 juta. Kita dapat dari 100 juta dikali dengan 20% ditambah 100 juta. Penjualan tunai 75%-nya 90 juta didapat dari 12 juta dikali dengan 75%. Penjualan tunai neto setelah diskon 90 juta. Penjualan kredit 15%, 18 juta didapat dari 120 juta dikali dengan 15%. Bad debit 1%-nya 180.000 didapat dari 18 juta dikali dengan 1%. Dan untuk piutang neto 17 juta 820.000 didapatkan dari 18 juta dikurangi 180.000. Lalu untuk bulan Maret sama. Langsung kita ke triwulan 2. Total penjualan triwulan 2 itu 150 juta. Kita dapatkan dari 100 juta dikali dengan 50% ditambah 100 juta. Penjualan tunai 75%, 112 juta 500.000 didapat dari 150 juta dikali dengan 75%. Total penjualan tunai neto setelah diskon 112 juta 500.000. Penjualan kredit 15%, 22 juta 500.000 didapat dari 150 juta dikali dengan 15%. Net debit 1%, 225.000. Dan piutang neto 22 juta 275.000. Kita dapatkan dari 22 juta 500 dikurangi dengan 225.000. Lalu untuk triwulan 3 dan triwulan 4 sama, cara penghitungannya seperti triwulan 2. Selanjutnya ada strategi pengumpulan piutang penerimaan kas dari penjualan kredit. Di bulan Januari piutang neto 14.850.000, piutang dengan hak diskon 15% 2.227.500 didapat dari 14.850 dikali dengan 15%. Piutang neto 2.275.500. Piutang tanpa diskon 75% 11.137.500 didapat dari 14.850 dikali dengan 75%. Pelunasan 75% 8.353.125. Dengan total pengumpulan piutang 10.580.625. Didapatkan dari piutang neto ditambah dengan pelunasan 75% ditambah dengan pelunasan 15%, lalu ditambah dengan pelunasan 90%. Untuk bulan Februari piutang neto 17.820.000, terus piutang dengan hak diskon 15% 2.673.000 didapat dari 17.420.000 dikali dengan 15%. Piutang neto 2.673.000. Piutang tanpa diskon 75% 13.365.000 didapat dari 17.820 dikali dengan 75%. Lalu ada pelunasan 15%-nya 2.4.750 didapatkan dari 13.000
360 dikali dengan 75% dengan total pengumpulan piutang 4.677.750. Lalu untuk bulan Maret itu sama ya. Kita langsung ke triwulan 2. Untuk triwulan 2 ada piutang netonya 22.275.000. Lalu piutang dengan hak diskon 15%-nya 3.341.250 didapat dari 22.275.000 dikali dengan 15%. Piutang neto 3.341.250. Piutang neto tanpa diskon 75%-nya 16.706.250. Kita dapatkan dari 22.275 kali dengan 75%. Lalu ada pelunasan 90%-nya 15.335.625 didapatkan dari 16.706.250 dikali dengan 90% dengan total pengumpulan piutang 18.876.875. Lalu sama cara penjumlahannya untuk triwulan 3 dan triwulan 4. Lalu kita masuk ke poin 2. Oke, lalu selanjutnya untuk poin 2 anggaran pengiriman kas dari berbagai sumber. Sini ada penjualan menurut bentuk pembayaran dan skedul penerimaan kas dari penjualan tunai. Untuk bulan Januari total penjualan 75 juta. Penjualan tunai 75%-nya 56.250 didapat dari 75 juta dikali dengan 75%. Penjualan tunai neto setelah diskon 56.250. Penjualan kredit 15%-nya 11.250 kita dapat dari 75 juta dikali dengan 15%. Untuk bad debit 1%-nya 112.500 didapat dari 11.250 dikali 1%. Untuk piutang neto 11.137.500 didapat dari 11.250 dikurangi dengan 112.500. Begitupun untuk bulan Februari, bulan Maret sama cara menjumlahkannya. Lalu kita langsung ke triwulan 2-nya. Untuk triwulan 2 total penjualan 112.500. Lalu penjualan tunai 75%-nya 84.375 didapat dari 112.500 dikali dengan 75%. Penjualan tunai neto setelah diskon 84.375. Lalu penjualan kredit 15%-nya 16 juta. Kita 16.875 kita dapat dari 112.500 dikali dengan 15%. Bad debit 1%-nya 168.750 kita dapat dari 16.875 kali dengan 1%. Untuk piutang neto 16.706.250 kita dapatkan dari 16.875 dikurangi dengan 168.750. Begitupun dengan triwulan 3 dan triwulan 4. Lalu ada skedul pengumpulan piutang pengiriman kas dari penjualan kredit. Untuk bulan Januari piutang netonya 11.137.500. Piutang dengan hak diskon 15%-nya 1.670.625 didapatkan dari 11.137.500 dikali dengan 15%. Piutang neto 1.670.620. Lalu untuk piutang tanpa diskon 75%-nya 8.353.125 kita dapatkan dari 11.137.500 dikali dengan 75%. Pelunasan 75%-nya 6.264.844 didapatkan dari 8.353.125 dikali 75%.
Lalu untuk total pengumpulan piutangnya ada 7.935.469 dari jumlah ini ya, dari piutang neto ditambah dengan pelunasan 75% ditambah dengan pelunasan 10% dan pelunasan 90%. Begitupun dengan bulan Februari, namun di Februari ada pelunasan 15%, yaitu 1.503.563 dengan total pengumpulan piutangnya 3.508.313. Dan sama halnya untuk bulan Maret. Lalu kita langsung ke triwulan 2. Untuk triwulan 2 piutang netonya 16.706.250. Piutang dengan hak diskon 15%-nya 2.505.938. Kita dapatnya dari 16.706.250 dikali 15%. Lalu untuk piutang neto 2.505.938. Piutang tanpa diskon 75%-nya 12.529.688. Didapat dari 16.706.250 kali dengan 75%. Lalu pelunasan 90%-nya 11.276.719. Kita dapatkan dari piutang diskon yang 75% ya, yang 10.223.750. Maaf, maksudnya dari 12.529.680 dikali dengan 90%. Lalu total pengumpulan piutangnya 13.780.656. Lalu untuk triwulan 3 dan triwulan 4 itu sama. Lalu kita sekarang ke anggaran penerimaan kas. Untuk bulan Januari penjualan terneto 56.250. Utang 7.935.469. Lalu untuk penambahan modal kerjanya 15 juta dengan total 79.185.469. Untuk bulan Februari penjualan terneto 67.500. Utangnya 3.508.313. Penerimaan lain-lain 10 juta dan totalnya 81.813. Untuk bulan Maret penjualan tunai neto 67.500. Utangnya 3.7.125. Penjualan mesin lama 28.500. Dan penerimaan lain-lainnya 10 juta, total 109.725. Untuk triwulan 2 penjualan tunai netonya 84.375. Lalu untuk piutangnya 13.782.656. Penjualan EP 42.376. Penambahan modal kerjanya 50 juta, penerimaan lain-lain 30 juta dengan total 220.533.656. Triwulan 3 penjualan tunai neto 70.312.500. Lalu piutangnya 11.485.547. Penerimaan lain-lainnya 30 juta dengan total 111.798.47. Untuk triwulan 4 penjualan tunai neto 98.437.500. Piutangnya 16.079.766. Penerimaan lain-lainnya 35 juta dengan total 149.517.266.
lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Bunga Amalia akan menjelaskan nomor 2.3, yaitu buatlah anggaran variabel bulan Januari tahun 2021 dalam bentuk tabel dengan interval kenaikan 2000 unit. Anggaran variabel bentuk formula, jenis biayanya yaitu bahan baku, upah langsung, gaji, bahan penolong, material reparasi, upah tidak langsung, supervisi, utilitas pabrik, asuransi pabrik, penyusutan aktiva tetap pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain, dan total biaya. Dan ada range 4.000 bahan baku, yaitu sebesar 18 juta, yaitu dari bahan baku range 4.000 dikali 4.500, hasilnya 18 juta. Dan range 12.000 nya yaitu 54 juta dari 12.000 kali 4.500. Upah langsung range 4.000 yaitu 14.800.000 dari 4.000 kali 3.700, itu dari upah langsungnya. Range 12.000 yaitu 12.000 dikali 3.700. Dan seterusnya, hasil gaji ditaruh di range 4.000 dan range 12.000. Selanjutnya nomor 4, hitunglah biaya produksi pada bulan Januari tahun 2021 jika produksi sebanyak 6.500 unit, dan hitunglah biaya-biaya yang bersifat semi variabel. Total biaya produksi semi variabel yaitu jenis biayanya upah tidak langsung, utilitas pabrik, pemeliharaan aktiva tetap pabrik, diesel, lain-lain, dan total. 6.000 unit upah tidak langsung yaitu Y 1.600.000 ditambah 160 dikali 6.500, jumlahnya yaitu 2.640.000. Utilitas pabrik yaitu Y 650.000 tambah 150.000 dikali 6.500, hasilnya 1.625.000. Pemeliharaan aktiva tetap pabrik yaitu Y sama dengan 340.000 tambah 100 dikali 6.500, dan jumlahnya yaitu 990.000. Diesel yaitu Y sama dengan 250.000 tambah 120 dikali 6.500, hasilnya 1.030.000. Lain-lainnya yaitu Y sama dengan 450 tambah 80 kali 6.500, hasilnya 970.000. Total semua yaitu Y sama dengan 7.525.000 tambah 809.610 kali 6.500. Total semuanya yaitu 5.269.990.000 rupiah. Saya Raden Ayudya Permatasari. Selanjutnya saya akan membacakan nomor 2 poin yang kelima, yaitu anggaran kas lengkap. Di sini ada tabel proyeksi laba rugi tahun 2021. Yang pertama keterangannya ada pendapatan, lalu sales bulan Januari yaitu 42.187.500. Variabel cost bulan Januarinya yaitu 4.500.000. Variabel costnya bulan Januari yaitu 26.500.000. Fixed costnya yaitu bulan Januari 31 juta. Total dari bulan Januari itu yaitu 31 juta. EBIT-nya yaitu 11.187.500. IT-nya yaitu 11.187.500. Selanjutnya bulan Februari, sales bulan Februari yaitu 50.625.000. Variable cost bulan Februari yaitu 5 juta. Fixed cost bulan Februari yaitu 35.900.000. Lalu total cost dari bulan Februari yaitu 40.900.000. EBIT-nya yaitu 9.725.000. IT-nya yaitu 9.725.000. Lalu di bulan Maret
Sales bulan Maret yaitu 50.625.000, variable cost-nya yaitu 5.200.000, fixed cost-nya yaitu 37.250.000, total cost-nya yaitu 42.450.000, EBIT-nya yaitu 8.175.000, IT-nya juga 8.175.000. Lalu ada triwulan 2. Pendapatan sales dari triwulan 2 yaitu 63.281.250, variable cost-nya yaitu 13 juta, fixed cost-nya yaitu 96.500. Lalu total cost dari triwulan 2 yaitu 96.500. Lalu EBIT-nya 33.218.750.000, IT-nya juga 33.218.750.000. Lalu di sini ada pendapatan sales triwulan 3 yaitu 52.734.375.000, variable cost-nya 12.500.000, fixed cost-nya yaitu 79.500.000. Lalu total cost-nya yaitu 92 juta. Lalu EBIT dan IT triwulan 3 yaitu 39.465.625.000. Lalu di sini ada triwulan 4 yaitu pendapatan salesnya 73.828.125.000, variable cost-nya yaitu 15 juta, fixed cost-nya yaitu 94.500.000. Lalu total cost dari triwulan 4 yaitu 109.500.000. Lalu EBIT dan IT triwulan 4 yaitu 35.671.875.000. Selanjutnya di sini ada tabel anggaran kas tahun 2021, yaitu bulan Januari saldo kas awalnya yaitu minus 36 juta. Lalu di sini ada penerimaan kas, ada IT bulan Januari yaitu 11.187.500.000. Pinjaman kerjanya tidak ada. Total penerimaan kasnya yaitu 11.187.500. Lalu kas yang tersedia pada bulan Januari yaitu minus 24.812.500.000. Pengeluaran kasnya, polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaan tidak ada, pembayaran bunga dan cicil pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya yaitu tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung tidak ada, pembayaran dan lain-lain tidak ada. Lalu di sini ada pembayaran gaji yaitu 25 juta, pembelian materai yaitu 4.500.000, pengeluaran lain-lain yaitu 20 juta, total pengeluaran kas yaitu 51 juta. Saldo akhirnya yaitu minus 75.812.500. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 pada bulan Februari yaitu saldo kas awalnya minus 96.900.000. Penerimaan kasnya yaitu ada IT-nya yaitu 9.725.000. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Total penerimaan kasnya yaitu 9.725.000. Kas tersedianya yaitu minus 87.175.000. Lalu di sini ada pengeluaran kas yaitu ada polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaannya yaitu 3.400.000, pembayaran bunga dan cicilan pinjamannya tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya 3.500.000, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung tidak ada, pembayaran dan lain-lain tidak ada, pembayaran gaji yaitu 27.500.000, pembelian materai yaitu 5 juta, pengeluaran dan lain-lain yaitu 20 juta. Total pengeluaran kasnya yaitu 60.900.000.
Lalu saldo kas akhir pada bulan Februari yaitu minus 148.075.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu pada bulan Maret saldo kas awalnya 190.850.000. Lalu ada penerimaan kas, ada IT-nya yaitu 8.175.000. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Lalu total penerimaan kas yaitu 8.175.000, kas tersedianya yaitu 182.675.000. Lalu di sini ada pengeluaran kasnya yaitu polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman yaitu 22 juta, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesinnya yaitu 6.500.000, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran dan lain-lainnya yaitu 5 juta, pembayaran gajinya yaitu 28.750.000, pembelian materainya yaitu 5.200.000, pengeluaran lainnya yaitu 25 juta. Lalu total pengeluaran kas pada bulan Maret 2021 yaitu 93.950.000. Lalu saldo kas akhir pada bulan Maret yaitu 276.625.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu triwulan 2. Saldo kas awalnya minus 427.350.000. Lalu penerimaan kasnya ada IT-nya 33.218.750, pinjaman modal kerjanya yaitu 50 juta. Lalu total penerimaan kas pada triwulan 2 yaitu 16.781.250.000. Kas tersedianya yaitu 410.568.750. Pengeluaran kasnya yaitu ada polis asuransinya 1 juta, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjamannya tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya itu 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak yaitu 2 juta, pembelian mesinnya tidak ada, pembelian kendaraan yaitu 110 juta, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran dan lain-lainnya 6 juta, pembayaran gajinya 77 juta, pembelian materainya 13 juta, pengeluaran lain-lainnya 30 juta. Lalu total pengeluaran kas pada triwulan 2 yaitu 236.500.000. Lalu saldo kas akhir pada triwulan 2 yaitu 647.68.750.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu triwulan 3. Saldo kas awalnya yaitu 560.350.000, penerimaan kasnya yaitu IT-nya minus 39.265.625, pinjaman modal kerjanya tidak ada, total penerimaan kasnya yaitu 39.265.625, kas tersedianya yaitu 599.615.625.000. Pengeluaran kasnya yaitu ada polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesinnya 6 juta, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran lain-lainnya 8 juta, pembayaran gajinya 67 juta, pembelian materainya 12.500.000, pengeluaran lain-lainnya yaitu 35 juta. Lalu total pengeluaran kas pada triwulan 3 yaitu 133 juta ribu. Saldo kas akhir pada triwulan 3 yaitu 732.615.625. Lalu
yang terakhir yaitu anggaran kas tahun 2021 triwulan 4, yaitu saldo kas awalnya 749.850.000. Penerimaan kasnya itu ada IT-nya minus 35.671.875. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Total penerimaan kas pada triwulan 4 yaitu minus 35.671.875. Kas tersedianya yaitu minus 785.521.875. Polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaan tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajaknya 6 juta, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung 40 juta, pembayaran lain-lainnya 9 juta, pembelian materainya 75 juta, pembayaran gajinya 75 juta, pembelian materainya 15 juta, pengeluaran lain-lainnya 40 juta. Lalu total pengeluaran kas dari triwulan 4 yaitu 189.500.000. Lalu saldo kas akhirnya yaitu 975.021.875. Lalu EBT dan IT triwulan 3 yaitu 39.265.625.000. Lalu di sini ada triwulan 4 yaitu pendapatan salesnya 73.828.125.000. Variabel costnya yaitu 15 juta, fixed costnya yaitu 94.500.000. Lalu total cost dari triwulan 4 yaitu 109.500.000. Lalu EBT dan IT triwulan 4 yaitu 35.671.875.000. Selanjutnya di sini ada tabel anggaran kas tahun 2021, yaitu bulan Januari saldo kas awalnya yaitu minus 36 juta. Lalu di sini ada penerimaan kas, ada IT bulan Januari yaitu 11.187.500.000. Pinjaman kerjanya tidak ada. Total penerimaan kasnya yaitu 11.187.500. Lalu kas yang tersedia pada bulan Januari yaitu minus 24.812.500.000. Pengeluaran kasnya, polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaan tidak ada, pembayaran bunga dan cicil pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya yaitu tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung tidak ada, pembayaran dan lain-lain tidak ada. Lalu di sini ada pembayaran gaji yaitu 25 juta, pembelian materai yaitu 4.500.000, pengeluaran lain-lain yaitu 20 juta, total pengeluaran kas yaitu 51 juta. Saldo akhirnya yaitu minus 75.812.500. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 pada bulan Februari yaitu saldo kas awalnya minus 96.900.000. Penerimaan kasnya yaitu ada IT-nya yaitu 9.725.000. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Total penerimaan kasnya yaitu 9.725.000. Kas tersedianya yaitu minus 87.175.000. Lalu di sini ada pengeluaran kas yaitu ada polis asuransinya, pembayaran bunga dan cicilan pinjamannya tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya 3.500.000, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung tidak ada, pembayaran dan lain-lain tidak ada, pembayaran gaji yaitu 27.500.000, pembelian materai yaitu 5 juta, pengeluaran dan lain-lain yaitu 20 juta. Total pengeluaran kasnya yaitu 60.900.000.
Lalu saldo kas akhir pada bulan Februari yaitu minus 148.075.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu pada bulan Maret saldo kas awalnya 190.850.000. Lalu ada penerimaan kas, ada IT-nya yaitu 8.175.000. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Lalu total penerimaan kas yaitu 8.175.000. Kas tersedianya yaitu 182.675.000. Lalu di sana ada pengeluaran kasnya yaitu polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman yaitu 22 juta, pembayaran fee ahli hukumnya yaitu 1.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesinnya yaitu 6.500.000, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran dan lain-lainnya yaitu 5 juta, pembayaran gajinya yaitu 28.750.000, pembelian materainya yaitu 5.200.000, pengeluaran lain-lainnya yaitu 25 juta. Lalu total pengeluaran kas pada bulan Maret 2021 yaitu 93.950.000. Lalu saldo kas akhir pada bulan Maret yaitu 276.625.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu triwulan 2. Saldo kas awalnya minus 427.350.000. Lalu penerimaan kasnya ada IT-nya 33.218.750. Pinjaman modal kerjanya yaitu 50 juta. Lalu total penerimaan kas pada triwulan 2 yaitu 16.781.250.000. Kas tersedianya yaitu 410.568.750. Pengeluaran kasnya yaitu ada polis asuransinya 1 juta, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjamannya tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya itu 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak yaitu 2 juta, pembelian mesinnya tidak ada, pembelian kendaraan yaitu 110 juta, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran dan lain-lainnya 6 juta, pembayaran gajinya 77 juta, pembelian materainya 13 juta, pengeluaran lain-lainnya 30 juta. Lalu total pengeluaran kas pada triwulan 2 yaitu 236.500.000. Lalu saldo kas akhir pada triwulan 2 yaitu 647.68.750.000. Lalu di sini ada anggaran kas tahun 2021 yaitu triwulan 3. Saldo kas awalnya yaitu 560.350.000. Penerimaan kasnya yaitu IT-nya minus 39.265.625. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Total penerimaan kasnya yaitu 39.265.625. Kas tersedianya yaitu 599.615.625.000. Pengeluaran kasnya yaitu ada polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaannya tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajak tidak ada, pembelian mesinnya 6 juta, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedungnya tidak ada, pembayaran lain-lainnya 8 juta, pembayaran gajinya 67 juta, pembelian materainya 12.500.000, pengeluaran lain-lainnya yaitu 35 juta. Lalu total pengeluaran kas pada triwulan 3 yaitu 133 juta ribu. Saldo kas akhir pada triwulan 3 yaitu 732.615.625. Lalu
Yang terakhir yaitu anggaran kas tahun 2021 triwulan 4, yaitu saldo kas awalnya 749.850.000. Penerimaan kasnya itu ada IT-nya minus 35.671.875. Pinjaman modal kerjanya tidak ada. Total penerimaan kas pada triwulan 4 yaitu minus 35.671.875. Kas tersedianya yaitu minus 785.521.875. Polis asuransinya tidak ada, pajak kekayaan tidak ada, pembayaran bunga dan cicilan pinjaman tidak ada, pembayaran fee ahli hukumnya 4.500.000, pembayaran fee akuntannya tidak ada, pembayaran pajaknya 6 juta, pembelian mesin tidak ada, pembelian kendaraan tidak ada, pembentukan dana untuk gedung 40 juta, pembayaran lain-lainnya 9 juta, pembelian materialnya 75 juta, pembayaran gajinya 75 juta, pembelian materialnya 15 juta, pengeluaran lain-lainnya 40 juta. Lalu total pengeluaran kas dari triwulan 4 yaitu 189.500.000. Lalu saldo kas akhirnya yaitu 975.021.870. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, poin yang nomor 1 yaitu menyusun proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai dengan 2023. PT Emerald Langit CO proyeksi laba rugi tahun 2021 sampai 2023. Di sini keterangannya yaitu penjualannya ada 11.000 unit dikalikan dengan 1.350.000, yaitu pada tahun 2021 hasilnya 14.850.000. Lalu yang kedua 12.000 unit dikali 1.500 tidak ada. Terus yang selanjutnya 13.000 unit dikalikan dengan 1.650 hasilnya tidak ada. Lalu biaya produksinya yaitu ada biaya variabel yaitu 75% dari penjualan. Hasilnya 11.137.500. Lalu biaya tetapnya 10% dari penjualan yaitu 1.485.000. Laba sebelum pajaknya yaitu 2.277.500 juta. Tarif pajak 30% kecuali 2021 yaitu 500.000. Laba bersih setelah pajaknya yaitu 1.727.500. Lalu yang tahun 2002 11.000 penjualan untuk 11.000 unit dikalikan 1.350-nya tidak ada. Lalu penjualan 12.000 unit dikalikan 1.500.000 yaitu hasilnya 18 juta. Lalu penjualan 13.000 unit dikalikan 1.650 tidak ada hasilnya. Lalu selanjutnya ada biaya produksinya yaitu biaya variabel 75% dari penjualan yaitu 13.500.000. Biaya tetapnya 10% dari penjualan yaitu 1.800.000. Laba sebelum pajaknya yaitu 2.700.000. Tarif pajak 30% kecuali 2021 yaitu 810.000. Laba bersih setelah pajaknya yaitu 1.890.000. Lalu di tahun 2023 untuk penjualan 11.000 unit dikalikan 1.350 tidak ada hasilnya. Penjualan 12.000 unit dikalikan 1.500 tidak ada hasilnya. Penjualan 13.000 unit dikalikan 1.650 yaitu hasilnya 21.450.000. Biaya produksinya yaitu ada biaya variabel 75% dari penjualannya yaitu 16.087.500. Biaya tetapnya yaitu biaya tetap 10% dari penjualan yaitu 2.145.000. Laba sebelum pajaknya itu 3.217.500. Tarif pajak 30% kecuali 2021 yaitu 965.250. Laba bersih setelah pajaknya yaitu pada tahun 2023 2.222.250. Biaya tetapnya yaitu biaya tetap 10% dari penjualan yaitu 2.145.000. Laba sebelum pajaknya itu 3.217.500.
9.500. Tarif pajak 30% kecuali 2021 yaitu 965.250. Laba bersih setelah pajaknya yaitu pada tahun 2023 2.252.250. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 3, yaitu poin kedua, yaitu menentukan kebutuhan serta komposisi modal kerja tahun 2021 sampai 2023. Kebutuhan untuk tahun 2021, kebutuhan modal kerja yaitu didapatkan dari biaya tetap. Untuk 2022 juga sama, dari biaya tetap. 2023 sama, dari biaya tetap. Untuk komposisi modal kerja kas ini didapatkan dari soal. Untuk non-kas juga didapatkan dari soal. Untuk non-kas pada tahun 2022 yaitu didapatkan dari kebutuhan modal kerja dikurangi dengan kas, yaitu hasilnya 1.300.000. Untuk 2023 didapatkan dari kebutuhan modal kerja dikurangi dengan kas, yaitu menghasilkan 1.645.000. Selanjutnya, poin ketiga yaitu menyusun anggaran kas tahun 2021 sampai 2023. Saldo kas awal tahun di 2021 ini didapatkan dari soal. Untuk EAT ini didapatkan dari laba bersih setelah pajak, dan untuk depresiasi ini didapatkan dari biaya tetap dikali dengan 25%. Untuk lain-lain dari soal, kas tersedia ini didapatkan dari saldo kas awal tahun ditambah dengan EAT, ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan lain-lain, dan menghasilkan 2.698.750. Untuk pengeluarannya ada pembelian mesin baru, yaitu dari soal, pelunasan utang juga dari soal. 1 juta ini didapatkan dari total pembelian sama pelunasan. Untuk saldo kas akhir tahun ini didapatkan dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran, yaitu hasilnya 1.998.750. Untuk saldo kas awal tahun ini didapatkan dari saldo kas akhir tahun di 2021. Untuk EAT didapatkan dari laba bersih setelah pajak. Untuk depresiasi yaitu biaya tetap dikali dengan 25%. Untuk lain-lain dari soal, kas tersedia dihasilkan dari saldo kas awal tahun ditambah dengan EAT, ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan lain-lain, menghasilkan 4.188.750. Untuk pembelian mesin baru ya dari soal, pelunasan utang juga dari soal, dan ini total pengeluarannya. Saldo kas akhir tahun didapatkan dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran. Untuk saldo kas awal tahun 2023 yaitu dari saldo kas akhir tahun di 2022. Untuk EAT-nya didapatkan dari laba bersih setelah pajak. Untuk depresiasi yaitu biaya tetap dikali dengan 25%. Untuk lain-lain dari soal, untuk kas tersedia yaitu jumlah dari saldo kas awal tahun ditambah EAT, ditambah depresiasi, ditambah lain-lain, menghasilkan 5.027.250.
Untuk pengeluarannya ada pembelian mesin baru dari soal, untuk pelunasan utang juga dari soal. Total pengeluaran yaitu 1.800.000 dan untuk saldo kas akhir tahun didapatkan dari kas tersedia dikurangi dengan total pengeluaran, dan hasilnya saldo kas akhir tahun 2023 yaitu 3.227.250.